karpet. Ini adalah contoh pengiriman kita ke konsumen ya. Jadi kita nggak main-main dalam memberikan sebuah peluang usaha yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat Anda. Nah, seperti yang Anda lihat, ini adalah hasil daripada cucian kita nih. Nah ya, nah ini nih. Nah oke. Nah ini cuciannya. Nah sementara di atas sudah dalam keadaan kosong. Masih ada sih satu atau dua ya di atas. Nah ini contohnya nih. Oke siap. Kalau untuk karpet ini biasanya kita selain daripada kerja sama laundry, kita juga memang langsung ke individu ya, ke rumah-rumah. Tapi kali ini adalah contoh kita kerjasama sama laundry. Biasanya kerjasama laundry mereka akan mau karena mereka tidak semua laundry itu bisa mengerjakan karpet ya. Nah seperti ini. Ini contoh saya kerjasama sama laundry ya, hasilnya alhamdulillah gitu kan. Pembayarannya cash, nggak ada yang di kredit gitu. Jadi begitu beres langsung dibayar kontan ya. Oke semuanya, assalamualaikum. Jadi kalau misalnya hari ini saya akan coba menjelaskan kepada Anda itu kan dari video pertama saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita pengen coba buka usaha di laundry karpet, mungkin hal yang pertama adalah Anda menyiapkan keuangan. Ini kita yang kecilnya ya sekitar 3 sampai dengan 5 juta. Kenapa itu? Karena untuk membeli peralatan yang memang dibutuhkan. Yang pertama saya ulangi, ada yang namanya poliser. Poliser ini adalah sikat pencuci khusus spesialis karpet, surpet, kasur lantai, kasur Palembang dan lain-lain gitu kan. Nah saya menyarankan kepada Anda kalau bisa sih mendingan bikin aja ya, bikin rangkai sendiri, insya Allah hasilnya lebih bagus dan memuaskan. Tapi kalau misalnya Anda pengen coba beli ya beli produk yang memang bisa dipercaya, karena sebagian juga ada produk-produk buatan kita itu yang memang pas waktunya dipakai itu kurang baik. Jadi terbukti sama teman-teman saya yang main di karpet gitu kan, kemudian coba beli yang sudah jadi rakitan, artinya ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pada dasarnya kalau kita memulai sebuah usaha di laundry karpet itu kan usaha yang sangat luar biasa ya, yang sangat menguntungkan. Itu terbukti dengan apa yang saya lakukan sampai saat ini. Saya baru buka itu 1 tahun 8 bulan. Itu di pembukaan saya kurang lebih sudah mencuci sekitar 2.480-an kan. Jadi angka yang cukup lumayan lah. Ini kan nanti Anda bisa datang yang pernah saya utarakan itu ke misalnya ke tempat-tempat masjid misalnya gitu kan, ke yayasan, ke rumah-rumah, kemudian ke instansi juga ya, terutama buat bisa masuk ke rumah-rumah sih, karena kalau rumah itu kan langsung berhubungan dengan si pemakainya gitu. Dan harganya cukup menarik sebetulnya kalau kita mau coba di karpet ya. Kemudian bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan. Kalau misalnya Anda lihat seperti yang saya buat, itu kita jemurnya kan pakai besi. Tapi kalau untuk awal atau pemula, kita bisa menggunakan bambu. Kita minimalisirkan masalah modalnya ya, bukan apa-apa, karena kan kadang-kadang ada juga tuh orang yang ketika mau coba usaha tapi dia terlalu banyak ketakutan gitu, jadi belum apa-apa sudah ngerasa takut gak bisa, takut gak mampu, takut gak menghasilkan. Itu sih hal yang wajar ya, setiap mulai itu hal yang wajar. Tapi saya justru lebih tertantang kepada hal yang demikian. Kenapa? Karena usaha itu adalah butuh spirit ya, butuh tenaga, butuh tantangan, butuh resiko juga gitu kan. Tapi sudah saya perhitungkan dengan matang nih, apakah kalau usaha ini dicoba akan menghasilkan atau tidak, itu sudah saya ukur dengan matang gitu. Dan memang kalau untuk usaha karpet ini tidak semua orang membuka ya.
Yang pertama adalah mungkin karena berat juga, itu biasanya jarang dilakukan sama kaum hawa, tapi kebanyakan dilakukan sama kaum Adam, artinya dari laki-laki gitu kalau untuk usaha ini, termasuk saya dan semuanya itu karyawan memang laki-laki kalau untuk usaha di karpet ini. Nah, nanti kalau misalnya, dan oh ya satu lagi, kalau untuk usaha karpet ini sebetulnya tidak perlu tempat yang mewah ya. Yang penting ada tempat penjemuran, kemudian nanti pas pencucian juga bisa dilakukan dengan baik, artinya pencucian juga ya tidak terlalu mewah, yang penting tempatnya bersih, kemudian sedia air, ya istilahnya seperti itu saja sih. Jadi buat rekan-rekan yang pengen coba kembangin nih usaha di laundry tapi khusus atau spesialis karpet, kalian bisa tanya-tanya sih ke saya di 0858 gitu kan. Atau misalnya, Kang saya pengen dibuatin nih mesin alat pencucinya sama seperti Akang, insya Allah saya buatin. Yang penting ada keinginan untuk maju, dan mudah-mudahan ya kita semua bisa melangkah dengan usaha yang lebih baik gitu. Semua juga butuh proses, semua juga butuh pikiran, butuh tenaga, butuh finansial, atau mungkin butuh keuangan, tetapi balik lagi tergantung kebutuhan apa yang akan kita coba lakukan untuk suatu usaha. Saya yakin peluang usaha itu pasti ada ya. Yang jelas keinginan saya dan Anda itu memang beda, tapi yang menjadikan atau menghasilkan adalah keinginan yang kuat, yang mudah-mudahan dapat menjadikan ada sesuatu yang lebih baik. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Selebih dan sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.